Kita pakai pilar ESG aja ya. Lihat apa saja peran FM. Jadi misalnya design dan operation yang sesuai dengan Green Building Certification. Terus juga efisiensi energi, efisiensi air, terutama sistem pendingin, gimana kita bisa memakai energi yang baru dan terbarukan. Peran teknologi di data center itu sangat crucial karena juga ada sesuatu yang refleksnya di luar dari refleks manusia yang bisa dibaca oleh AI atau automation. Dan memang kami di FM ini yang punya peran nih untuk ketika nanti laporan ESG perusahaan, faktor tadi ya emisi, pemakaian skop 1, 2 gitu ya. Itu FM banget nih yang harus provide, dan data-data itu kan memang harus kita kumpulkan lebih baik dalam satu platform. Paling mudah kita lakukan adalah kita tinggal ikut aja original makernya. Cuman in the common practice, sometimes kita harus combine, melihat dari situasi di lapangan untuk melakukan optimisasi dan efisiensi. Halo semua, selamat datang di podcast Nusantara by Nusantara Data Center Academy. Kali ini di episode 11 di season kedua bersama saya Citra Ananda selaku host di episode kali ini. Hari ini tema bahasannya sangat menarik ya, yaitu membahas how to manage facility data centers in a sustainability way. Jadi itu topik yang sangat menarik ya hari ini, dan untuk membahas atau mengulik hal-hal tersebut kita sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa, expert di bidangnya. Yang pertama Ibu Christina, ya selamat siang Ibu Christina. Selamat siang Bu Citra. Dan juga Bapak Ricardo. Ya. Selamat siang Bu Citra, senang bisa berada di sini. Iya, kira ketemu ya Pak ya. Bagaimana hari ini kabarnya? Masih sehat ya, meskipun udah mulai hujan-hujan ya, agak mendung-mendung, tapi semoga kita sehat ya, dan kita pengen memberikan manfaat lah ya, apalagi kalau misalnya audiensnya praktisi juga di data center ya, atau juga orang-orang yang ingin sekali belajar gitu ya, kita ingin memberikan manfaat biar kita sama-sama semua stakeholder di data center itu bisa mencapai tujuan sustainability-nya. Oke, sedikit profile untuk Bapak Ibu narasumber kita kali ini ya. Ibu Christina ini beliau sudah berpengalaman lebih dari 25 tahun Ibu ya, mengelola fasilitas industri berbagai kategori, ada perkantoran juga, critical environment ya Bu ya, dan juga hunian berprofil tinggi ya untuk perusahaan baik nasional atau multinasional ya. Portofolionya luas ya, tersebar di mana-mana nih, mencakup lebih dari 1.500 km persegi, baik di Indonesia atau di luar Indonesia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Ya, saat ini beliau menjabat sebagai Director of Corporate Facilities Management Services di Colliers Indonesia, dan juga beliau aktif sebagai Program Director di PAMFI ya di beberapa tahun ini ya Bu ya, sebagai pembicara juga di berbagai acara dan kursus Facility Management ya. Beliau juga memiliki sejumlah sertifikasi, diantaranya adalah Lead Green Associates dan juga Certified Facility Manager ya. Oke, dan yang berikutnya saya lanjutkan ke Bapak Ricardo Purba ya. Beliau saat ini menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) di OCS Indonesia. Dalam perannya ini beliau memanage lebih dari 14.000 karyawan ya di seluruh Indonesia, dan bertindak sebagai duta perusahaan untuk ESG, fokusnya ke aspek sosial. Aspek sosial. Dan juga beliau meraih gelar Magister Manajemen dalam Strategic Management dari Prasetya Mulia University, dan juga gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Pelita Bangsa. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman yang luas di berbagai posisi, termasuk Subregional Lead di ISS AS untuk Citibank Singapore, dan serta berbagai posisi juga di ISS Indonesia dan Jones Lang LaSalle. Oke, kita lanjut saja ya di konteks pembicaraannya nih gitu, karena menarik sekali ya untuk sustainability di facility management ya. Kita mulai dari tujuannya, dari definisi keberlanjutan atau sustainability ini ya dalam facility management itu kenapa makin mendesak sih, dan yang kita anggap sebagai masuk ke kriteria keberlanjutan itu seperti apa ya? Mungkin bisa dimulai Ibu Christina ya, silakan. Oke, terima kasih Bu Citra atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya kelihatannya singkat gitu ya, tapi kalau saya lihat sangat compact, komprehensif. Oleh karena itu saya coba sangat kontekstual. Jadi saya coba jelaskan supaya
nanti audiens juga terbantu ya untuk memahaminya. Saya coba jelaskan dalam 3 hal gitu ya. Pertama, karena kan kalau benar ya Pak Gede, orang FM ini kadang suatu profesi yang baru Bu gitu. Jadi orang kadang nggak paham FM itu pekerjaannya apa. Belum lagi masuk ke urusan data center. Jadi saya coba nanti jelaskan apa sih peran FM, ruang lingkup yang dilakukan untuk industri data center. Kedua tadi bicara keberlanjutan gitu ya. Fungsi FM itu dalam keberlanjutan itu dengan pilar tadi salah satunya ESG itu apa saja yang kami bisa lakukan. Dan terakhir tadi kenapa hal ini menjadi mendesak gitu ya, pengelolaannya untuk data center itu secara berkelanjutan mendesak. Pertama tentang peran FM Bu. Jadi ruang lingkup kami adalah memang adalah di masa operasional biasanya gitu. Di mana kami biasanya mengelola gedung data centernya, juga termasuk fasilitas critical environment-nya. Ya. Jadi kalau gedung seperti gedung pada umumnya sih Bu. Jadi kalau gedung itu kan kita harus memastikan bahwa gedung itu berfungsi, bisa dipakai gitu ya. Apa sih yang dipastikan dia sistem utility-nya lah ya, mechanical, electrical, plumbing gitu ya, sistem kebakaran dan lain-lain gitu. Termasuk urusan kebersihan, keamanan gitu. Jadi kurang lebih itu yang dilakukan FM di gedungnya. Tapi masuk ke urusan data centernya sendiri, misalnya urusan ke jaringan server segala macam. Ini kan pasti membutuhkan ketersediaan listrik. Ya, spesifik langsung ya Bu ya, sesuai dengan demand customer-nya, pengguna ya. Gitu. Jadi FM ini bisa membantu mensupport supaya make sure bahwa pasokan listriknya cukup availability dari sistemnya ada. Terus sistem pendinginannya juga sesuai dengan standar yang ada, suhu, kelembapan gitu ya. Juga termasuk resiko-resiko misalnya kebocoran gitu ya. Gimana memastikan bahwa itu tidak terjadi, sistem kebakaran bahwa itu make sure bahwa itu tidak dapat termitigasi sehingga data centernya dapat beroperasional dengan baik gitu. Jadi ruang lingkupnya seperti itu Bu. Nah masuk ke urusan keberlanjutan FM dalam data center. Sebetulnya tadi kan saya sudah jelaskan bahwa kami itu biasanya adalah bergeraknya di ketika masa operasional. Jadi setelah sudah selesai desain, setelah konstruksi dipanggil lah nih orang untuk mengelolanya, untuk manage day to day-nya, mengelolanya gitu. Dan yang kami lihat bahwa kita tahu ya bahwa masa yang paling panjang ini adalah masa operasional, 40 sampai 50 tahun. Dan keberhasilan masa operasional itu sebenarnya sangat-sangat amat tergantung kepada dari sejak awal life cycle daripada si fasilitas data center ini sendiri gitu. Jadi artinya adalah apakah misalnya pemilihan lokasi, kan ada tuh faktor-faktor yang harus diperhatikan. Apakah tersedia nggak listrik 2 daya gitu ya, gitu cukup nggak, ada 2 daya nggak, ketersediaan air gitu ya, something like that. Bahkan ketersediaan misalnya renewable energy ada nggak di site itu gitu. Terus ketika didesain nggak misalnya sistem yang memang efisien secara energi dan air gitu ya, pemilihan sistem coolingnya gitu. Itu juga harus bagian dari desain. Termasuk konstruksi ya, gimana ketika konstruksi ini memang environmentally friendly ya, dalam arti misalnya terjadi nggak pemilihan sampah, hal-hal seperti itu di masa konstruksinya gitu ya. Kami pernah ada membantu juga salah satu data center juga, tugas kami khusus untuk urusan limbah gitu ya, ya untuk dapat sertifikasi gitu ya. Jadi memang itu cukup kompleks gitu ya, gimana kita memilah, kemudian sampah ini gimana didaur ulang gitu, disumbangkan dan lain-lain gitu ya. Jadi, nah kemudian masuklah masa si operation gitu ya, sampai nanti end of life baik asetnya maupun si data center ini sendiri. Jadi kami melihatnya keberlanjutan ini tidak akan berhasil kalau hanya tiba-tiba ada yang masuk dan operation, tapi ini adalah end to end. Nah kita pakai pilar ESG aja ya untuk lihat apa saja peran FM gitu ya. Sebenarnya kan kalau ESG ini stakeholdersnya banyak dan FM ini adalah mengambil beberapa dari itu gitu yang kami bisa contribute dalam ESG. Jadi I-nya lingkungan gitu ya. Jadi misalnya design dan operation yang sesuai dengan Green Building Certification gitu. Terus juga efisiensi energi, efisiensi air dalam terutama sistem pendingin gitu ya. Terus gimana kita bisa memakai energi yang baru dan terbarukan, termasuk juga tadi ya mendukung ekosistem habitat, karena keberadaan kita, kedatangan kita juga pastinya mempengaruhi habitat yang ada. Sekitar data center itu pasti ada ya gitu. Jadi termasuk kita tidak hanya di urusan itu adalah gimana kita mengurangi dampak keberadaan kita terhadap lingkungan, tapi lingkungan ini juga memberi dampak buat kita. Sehingga kita harus melakukan mitigasi risiko. Misalnya tadi ya pemilihan site,
apakah dia banjir, apakah dia ada potensi misalnya dampak lingkungan gitu. Jadi di I-nya supaya make sure bahwa data center ini sustain. Gitu ya. Terus sosial tadi ya, nanti Pak Ricardo banyak bantu ya urusan sosial ya Pak ya, karena keberadaan kita itu pasti harus memberi impact yang baik gitu ya, baik terhadap ya stakeholders termasuk karyawan yang ada maupun nanti community yang ada di sana gitu ya. Jadi memberi dampak yang positif gitu ya. Jadi kita make sure urusan K3-nya, urusan health, urusan kesejahteraannya gitu ya. Hal-hal itu harus diperhatikan gitu. Karena itu relate banget sama kita ya Pak ya. Karena kan kami ini bawa rombongan yang besar gitu ya. Gak cuma manajernya tapi sampai tim kru, cleaning, security. Nah kita harus perhatikan kesejahteraan mereka dan melibatkan mereka dari komuniti lokal yang ada juga akan membantu keadaan kondisi di komuniti yang ada gitu ya. Kalau urusan G itu ya kita juga salah satunya ya mengikuti standar-standar yang ada gitu, comply ya, baik ya kalau yang terkait dengan lingkungan gitu ya, misalnya 14.001, 45.001 dan lain-lain gitu. Jadi harus comply, dan tadi Ibu sudah mention tentang soal etis dan transparansi gitu ya. Jadi ya nanti harus ada cara-cara gimana supaya itu saya rasa stakeholdernya semua ya, gimana apa sih standarnya supaya orang nggak abu-abu ini boleh apa tidak gitu ya. Harus clear aturannya, harus clear, ya. Terus sepakat aturan tuh harus nggak boleh bias ya, Bu, terus clear, jernih gitu ya. Harus ada orang yang mengaudit, ada juga bisa whistleblower dan lain-lain gitu ya, supaya betul-betul itu jalan gitu ya. Karena kan kalau dulu SDG pertama sih sebenarnya saya baru tahu ESG itu ketika setelah pandemi Bu, baru banget gitu. Tapi setelah saya pelajari historicalnya itu ya, ternyata sejak tahun 1960-an Bu sudah mulai gitu ya. Jadi ada kasus Enron kan ya, ada skandal terhadap tidak transparansi dalam laporan keuangan gitu ya. Kesannya semua baik positif, tiba-tiba ya udah investor yang sudah invest mengalami kerugian besar karena tidak ada transparansi kayak gitu sih Bu. Jadi tadi gimana peran FM dalam ESG di data center. Terakhir adalah kenapa ini menjadi mendesak gitu ya, karena memang ya tadi Ibu udah bilang ya, karena ada kebutuhan eksponensial ya di urusan dengan cloud, ya digitalisasi lah ya, layanan digital gitu. Jadi data center diperlukan, belum lagi ada AI ya. Jadi pasti ini membutuhkan energi, emisi gitu ya. Dari studi di Stanley Morgan tuh katanya di 2030 ya, akhir dari dekade ini data center sendiri dia menghabiskan emisi sampai 2,5 miliar metric ton gitu ya. Naik terus, which is kayak 40% dari emisi tahunan di Amerika gitu ya. Dan jangankan ngomong data center, building aja di life cycle-nya itu 40% juga Bu. Belum tambah data center, akan terlihat akan semakin besar emisi yang dipakai. Dan Indonesia tuh punya komitmen NDC ya Bu ya, gitu ya. Jadi national determine komitmen gitu ya, bahwa Indonesia by 2030 itu mengurangi 29% emisi dan dibantu oleh internasional akan menjadi 41%. Jadi ini menjadi satu yang mendesak karena kita harus betul-betul net zero supaya ya bumi ini tidak katastrofik gitu. Oke. Demikian Ibu penjelasannya. Pertanyaannya singkat tapi jawabannya pengen saya ulik lagi nih gitu ya. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin Pak Ricardo ada yang mau ditambahkan, silakan Pak. Mungkin kalau kita lihat secara holistik juga ya, data center itu kita tahu bahwa bahan bakar utamanya adalah energi kali Bu. Energi, ada juga water, terus cooling juga. Nah itu kan sebenarnya consume high energy untuk menjalankan operasional data center itu sendiri. Terus yang kedua juga kita lihat mengapa sustainability ini menjadi sebuah isu keterdesakan di dalam data center tadi. Itu tadi salah satu hal. Yang kedua adalah dari sisi investor. Kita melihat dari stakeholder investor. Jadi kalau kita lihat untuk membuild up sebuah data center itu kan itu cost-nya sangat tinggi. Mungkin sekitar 1 megawatt itu sekitar 10 juta US dollar. US dollar itu kan cost yang sangat tinggi. Dan hal-hal mengenai isu keterdesakan terhadap keberlangsungan ini sangat penting bagi investor. Ya, karena untuk meningkatkan value creation dari setiap company, dan kalau sekarang itu saya rasa ESG is a part of a global grammar. Jadi it goes without saying sekarang. Kalau kita ngelihat dari perspektif stakeholdernya. Nah di situ juga seperti yang Bu Christina sudah sebutkan, jabarkan sebelumnya, ini juga harus ada awareness dari pelaku, dari facility yang memanage data center sendiri. Jadi yang paling utama mungkin menurut saya adalah
ESG is one thing, cuman yang paling penting adalah bagaimana mindset dari seorang facility untuk berubah ke arah sana dulu. Jadi yang kita dorong ini adalah mindsetnya dulu. Kenapa dia harus melakukan ini? Jadi kita tarik secara epistemologinya, why-nya, kenapa ESG ini. Dan kalau kita lihat juga di 2030 ya, kalau nggak salah itu juga harus net zero ya. Dan kalau nggak salah di 2045 ya, data center itu harus menggunakan renewable energy. Ya, jadi memang ini sebuah keharusan ya, bagaimana pengetahuan dari seorang facility yang bekerja di data center, mereka harus punya awareness terhadap lingkungan, bagaimana actually they manage waste. Karena kalau kita bicara waste juga, itu waste-nya banyak sekali, khususnya untuk elektronik ya. Dan bagaimana juga awareness mereka tahu terkait dengan legislation, regulasi, dia tahu mengenai 14001, dia juga paham mengenai direktif dari WEEE, direktif mengenai pengelolaan dari elektronik. Nah, hal-hal ini yang mungkin juga kita harus siapkan seluruh pelaku facility untuk bekerja di dalam lingkungan data center. Seperti itu. Ya, menarik sekali, dan memang sistemik ya, nggak bisa cuma garda depannya tuh cuma owner data centernya aja gitu, sampai rekan-rekan yang di floor ya, kita istilahnya ya on duty, facility, yang shifting, yang jaga sehari-hari juga harus aware sekali ya Pak ya. Betul, jadi memang harus seluruh perangkat yang bekerja di data center itu mereka punya awareness ke arah sana mengenai isu keterdesakan terhadap sustainability ini. Ya, dan juga kita siapkan infrastrukturnya, kita siapkan how to-nya ya, biar semuanya mencapai tujuannya. Oke. Ada satu hal tadi yang disebut sama Bu Christina dan Pak Ricardo juga ya, terkait, saya tertarik sekali dengan pengolahan waste-nya nih, waste management ya kan tadi kan jenis-jenis waste-nya juga dari data center tuh ya enggak barang-barang kecil ya, mungkin bukan sekedar limbah rumah tangga yang itu mungkin minim sekali ya kalau itu, tapi kalau kita kan nggak bisa sembarangan juga membuang equipment bahkan gitu ya, electrical equipment, apalagi mechanical dan lain-lainnya gitu, data center gitu ya. Tapi dalam konteks ini dulu mungkin ya, gimana ceritanya ya pengurangan atau programnya waste management ini tuh bisa mendukung keberlanjutan gitu, mungkin in practical way-nya itu hubungannya itu gimana, mungkin bisa dijelaskan ya. Ya, silakan mungkin Bu Christina dulu. Ya, silakan. Ya udah jelas kalau kita mengurangi limbah dan melakukan daur ulang gitu ya. Itu pastinya berarti kan sumber daya yang barunya tuh boleh dibilang sangat minim ya. Artinya sebisa mungkin tidak ada lagi sumber daya baru lagi yang dipakai. Gitu. Jadi kan bisa didaur ulang yang udah dibuang gitu ya. Jadi dengan kita mengurangi limbah, artinya kita juga tidak pakai lagi kita kurang minimal lah pemakaian sumber daya yang baru gitu. Dengan mengurangi berarti tidak ada proses produksi untuk bahan material yang baru tadi kan ya, sehingga itu pasti juga mengurangi emisi gitu. Jadi sehingga pada akhirnya kalau kita ya, jadi sehingga ada efisiensi lah di sumber daya dan juga emisi. Terus kedua juga mengurangi dampak lingkungan ya. Jadi tidak ada lagi sampah-sampah yang kita buang ke landfill, karena kan kita sudah batasi ini belum lagi kita bicara nanti circular economy gitu ya, jadi sehingga tidak ada lagi sampah-sampah yang dibuang gitu ya. Terus juga dampaknya juga ada efisiensi biaya ya, karena kan kita nggak belanja gitu ya, jadi kita pakai yang ada gitu. Dan saya juga lihat adalah penting karena memang apapun yang kita lakukan di sini, kalau bisa kemudian jadi satu sertifikasi diakui akan baik gitu ya. Nah, dalam rating tools yang di Green Building khusus data center itu ada juga menilai tentang gimana pengelolaan limbah gitu. Sehingga kalau kemudian kita mengambil poin itu dan mendapat, kemudian kita meningkatkan reputasi dan daya saing gitu perannya buat data center sendiri gitu. Jadi ada semacam rating gitu ya, dia scoring gitu ya, sejauh mana dia bisa reuse mungkin, reduce, recycle, itu berapa poin ya, kriterianya mungkin bisa dijelasin Bu, yang dikatakan good rating itu gimana Bu? Ya, kalau misalnya sebuah data center facility operation gitu ya, gitu, yang paling gede tuh mungkin skornya gitu ya, biar kita praktisi data center tuh fokusnya ke situ gitu. Gimana tuh Bu yang kriterianya?
Sebenarnya kriteria kalau green building untuk khususnya data center itu kalau nggak salah tuh ada 8 kriteria sih Bu. Itu dari kita milih site, gimana kita sustain di site, di mana energi efisiensi, kemudian apa tadi air dan lain-lain gitu. Nah, pengolahan limbah kalau nggak salah ya Bu ya, karena kan ratingnya banyak sekali ya. Kalau nggak salah itu dia masuk juga di material and resources gitu ya. Jadi tapi sebenarnya komprehensif sih gitu ya. Karena kan ketika kita bicara dengan efisiensi energi kan juga sebenarnya kita dalam kutip mengurangi limbah emisi gitu ya. Tapi kalau secara real di ininya adalah memang adalah di material gitu ya. Misalnya di masa konstruksi diminta adalah memilah dan mengelola limbah gitu. Jadi itu ada poinnya. Tapi berapa poinnya saya nggak hafal Bu ya. Nanti kita bisa lihat ada ketentuannya berapa poin-poinnya gitu ya. Jadi ya gitu. Terus juga misalnya memakai hal-hal yang modular gitu. Kemudian juga ada material yang daur ulang gitu. Jadi ketika konstruksi pakai material yang daur ulang, misalnya besi lah, batu apa segala macam. Terus terus prefabrikasi gitu ya, something like that gitu. Jadi ada poin-poin terkait dengan gimana supaya mengurangi limbah sih. Dan urusan tadi green building itu untuk data center, kalau yang saya perhatikan tidak semua negara punya rating tool itu, tapi untungnya Indonesia udah pilot project Bu. Jadi salah satunya ada di Pusat Data Center Nasional kedua gitu ya, yang ada di sekarang itu sudah ada pilot projectnya gitu ya. Jadi seperti itu sih gitu. Jadi Pak Ricardo, saya cukup setuju lah dengan tadi apa yang diberikan Bu Christina ya. Jadi kalau kita bicara sustainability, kita bicara mengenai circular economy, closed loop. Kalau kita bicara mengenai circular economy, kita mungkin bicara mengenai bagaimana to prevent waste entering landfill. Itu kata kuncinya kan. Betul. Nah, kalau kita bicara mengenai recycle dan reuse, ini tadi juga terkait dengan peran dari facility juga di sini. Jadi seorang facility juga bagaimana dia bisa melihat barang-barang yang bisa dipakai dari economic life cycle-nya. Terus kita juga bisa melihat barang-barang yang kita tidak perlu mengganti tapi bisa juga sifatnya di-upgrade. Ya, jadi rather than buying a new one, kenapa kita nggak beli barang yang satu yang nanti bisa di-upgrade seiring dengan kemajuan dari teknologi. Those kind of thing yang mungkin juga bisa membantu dari sustainability tadi ya, bagaimana kita mengelola barang-barang sampah yang ada di data center tadi. Terus yang kedua, bagaimana juga kita bisa melakukan inventaris dengan baik dan pengelolaannya, dan bagaimana kita juga bisa memberikan pelaporan dari third party yang kita engage, dan bagaimana kita bisa mengontrol bahwa barang-barang itu memang didaur ulang sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Jadi proses pelaporannya, proses monitoring, controllingnya itu memang harus benar-benar kita kontrol. Jadi kalau kita bicara mengenai sustainability tadi, itu harus menjadi DNA dari setiap orang yang bekerja. Jadi awareness-nya harus ke sana semua. Jadi itu dibuat menjadi sebuah culture. Maka tadi di awal tadi, sebelum kita bicara SDG, bicara sustainability, bicara mengenai circular economy, yang kita geser mindset dulu. Betul, setuju sekali. Jadi mindset, jadi bukan dari some part orang berpikir ini sebagai CSR, ini sebagai hanya untuk etik dan those kind of thing. Ya, juga sama juga mungkin terkait dengan diversity atau exclusivity. Jadi kalau kita juga melihatnya bahwa ini bukan sebagai obstacle. Kalau sekarang kita masih melihat sebagai obstacle ya. Tapi kita tidak sadar bahwa mereka juga sama sebenarnya hak dengan kita. Nah, those kind of mindset yang harus put on the table bahwa kita nggak berbeda. Jadi seolah-olah itu dibuat sebagai part of CSR. Jadi kalau saya rasa kita bicara sustainability, bicara circular economy, is all about mindset. Kita ke arah sana. Dan itu juga terkait dengan tadi investor tadi, dengan kasus Enroll tadi di 1960, ya kan, walaupun dia beroperasi dimanapun, kalau satu yang breach mengenai hal tersebut, itu akan mencoreng. Ya, pandunya udah susah sekali, betul, dan lain-lain. Dan rating mereka pasti akan turun. Seperti itu kira-kira Bu. Dan mungkin satu hal lagi yang paling penting kita bicara sustainability mengenai pengelolaan sampah, semuanya itu terkait juga dengan green financing. Green economy, dan bagaimana pelaporan itu juga harus align dengan pelaporan dari IFRS 1 dan 2. Karena kenapa? Kalau kita lihat sekarang trennya di Indonesia ini seperti bank lokal ya, dia juga harus memastikan kan funding yang dia berikan itu
itu harus ada irisannya terhadap sustainability. Betul. Nah, jadi bagaimana kita membuat ini semua menjadi satu kesatuan dan merubah dari cara berpikir orang-orang yang bekerja di dalam facility tadi untuk menuju ke arah sana. Saya kira seperti itu. Iya, memang sudah dari perspektif ekonomiknya juga sudah di-enforce sih ya. Sudah. Dari investornya juga sudah punya awareness yang tinggi dan tinggal turun ke bawah gimana konsistennya dan terukur. Betul. Kalau sekarang kan kita masih melihat bahwa outputnya itu karena ada force dari outside kan. Ya. Nah sekarang bagaimana kita dari switching dari inner force yang muncul. Setuju sekali. Karena outside sama inner yang membedakan output. Ya. Itu. Setuju sekali. Oke. Nah kalau misalnya dari tadi kan drivennya dari ini ya dari aspek ekonomi mungkin ya. Kalau misalnya dari teknologi nih ya. Teknologi yang teknologi driven jadi demand yang juga bikin demandnya naik gitu ya untuk data center services ya. Nah pertanyaannya yang berikutnya adalah ini teknologi-teknologi yang makin berkembang ya, AI yang sekarang setiap orang mau jalan-jalan aja nanya dulu ke AI gitu. Gimana saya bikin itinerary buat anak 2 yang oke ke kota tertentu yang menarik ya. Mau masak apa nanya resep di situ gitu ya. Semua orang pakai AI gitu. IoT juga ya, di rumah aja udah ada tools-tools IoT gitu ya. Semuanya tuh sekarang otomasi orang mau hidup lebih mudah ya. Dan itu didukung, kita percaya tentunya data center itu secara langsung bahkan ya mendukung teknologi-teknologi sesuai dengan demand tersebut ya. Nah, gimana ceritanya yang itu tuh teknologi yang berkembang itu ya kita bisa pakai juga nggak sih untuk mendukung misi sustainability gitu ya di facility management gitu ya. Ada nggak sih kayak otomasi atau AI tertentu ya biar kita ya memudahkan gitu ya, mungkin awareness-nya lebih tinggi, memudahkan para praktisi FM juga untuk mencapai sustainability itu, tapi kita pakai AI mungkin atau pakai IoT gitu. Mungkin udah ada belum ya? Ini saya penasaran ini kayak biar lebih cepat tercapai atau gimana gitu ya. Mungkin silahkan Pak Ricardo atau Bu Christina ya, silakan. Oke. Ya mungkin kalau AI itu memang sangat penting ya di data center ya Bu. Jadi kalau kita lihat juga, kalau kita back ke tahun 2007, 2006, kita situ bicara mengenai satu rack itu mungkin kapasitinya hanya 2 kilowatt. Sekarang kita bicara mengenai tahun-tahun sekarang ini, even next 1 or 2 years, itu satu rack itu bisa buat 50 atau even 60 atau even 100 kilowatt. 100 megawatt. High density ya Pak ya. High density, betul. Belajar, jadi gitu high density. Nah di situ juga diperlukan sebuah teknologi yang bisa mengontrol dan mempredik semua equipment yang ada. Terus yang kedua juga kita bicara bagaimana peran dari teknologi untuk masuk ke dalam data center, seperti contohnya di dalam pendingin ya, pendingin. Kita juga bisa atur dari teknologi bagaimana membuat cooling itu menjadi dynamic di dalam data center. Jadi dia tidak selalu untuk menghembuskan dengan suhu yang tinggi. Terus yang kedua kita juga bisa menggunakan teknologi untuk mengukur temperatur dari setiap equipment yang ada. Kalau dulu mungkin untuk equipment server ini dia bisa maintain di 21. Sekarang kita bisa shifting. Kita bisa masuk ke 25 derajat loh untuk tahan. Jadi rasio dari temperaturnya kita naikkan. Dan begitu kita naikkan temperatur itu ada saving dari energi yang dikonsumsi. Buat coolingnya gitu. Nah, jadi sekitar 3% per hour itu sangat tinggi. Jadi itu sangat besar relevansinya antara teknologi dengan data center ya. Dan yang kedua mungkin juga kita lihat sekarang yang di data center yang ada sekarang, dia bisa tinggal menggunakan tablet aja, jadi dia bisa mempredik kalau ada kerusakan seperti apa, dan orang yang nggak tahu teknologi juga sudah diberikan perintah juga. Step 1, 2 ngapain, step 2 ngapain, step 3 ngapain. Nah, jadi saya rasa peran teknologi di data center itu sangat crucial, karena juga ada sesuatu yang refleksnya di luar dari refleks manusia yang bisa dibaca oleh AI atau automation tadi. Dan menurut saya teknologi artificial intelligence, automation itu ke depan itu akan menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan atau pilar utama dalam pengelolaan data center, selain dari kesiapan dari human resource tadi.
Dan juga dari sisi operationnya juga malah lebih konsisten ya Pak, Betul, menghindari error betul. kan. Iya, Kayak tadi misalnya udah ada panduan tuh, misalnya ada any kind of possibility failure di equipment tertentu, dia udah punya ya Pak ya panduannya. Betul, panduannya. Gitu. Step 1 dia ngapain, step 2 dia IOP-nya ngapain sih? Iya. Saya kalau misalnya berhadapan sama ini gimana, gitu Betul. ya, berhadapan sama error ini gimana. Iya. Nah, dan itu benar-benar mengandalkan itu untuk valid ya, actionnya dan cepat. Iya. Pasti SLA kan nggak ada nunggu error ngambil keputusan apa gitu ya, apalagi pada kondisi darurat. Betul, karena kan yang kita tahu untuk seperti tier 4 kali ya. Tier 4 itu kan downtime-nya itu kan sekitar 5 menit per year, tapi akumulatif kan. Pasti 100% aja kalau dari operator data center 100% aja mindsetnya, nggak boleh mati gitu. Betul, ya Pak ya. Betul. Yeah. Betul. Karena kalau mati itu kan impact terhadap reputasi semuanya, dan itu yang paling utama kan dalam menjaga customer. Iya. Oke, ini benar-benar teknologi yang sangat praktikal ya, langsung kena gitu ke teman-teman yang di floor ya, yang di facility, technician bahkan gitu ya, bisa langsung dipakai ya, valid sekali. Gitu. Ibu Christina mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya tadi kan bicara 3 hal itu ya, otomasi, IoT dan AI gitu ya. Mungkin saya lebih juga menekankan bahwa AI ini pada dasarnya dia membutuhkan data. Gitu ya, jadi Pasti. big data gitu ya, dan tanpa data yang baik hasil analisanya pasti ada anomali gitu ya, sehingga kita sebagai ya praktisi FM ini somehow juga harus mau menerapkan si teknologi itu, termasuk tadi otomasi itu. Jadi kan biasanya otomasi itu kita akan memasukkan data, walaupun dengan IoT lebih baik lagi ya, karena secara otomasi memberikan data gitu. Jadi maksudnya nanti kalau misalnya urusan ke challenge tuh kadang kalau ada teknologi tuh nggak mau dipakai gitu ya. Jadi gimana AI bisa bisa membantu analisa kalau orangnya ini nggak mau pakai si teknologi itu gitu. Jadi memang ini harus satu tahap yang berkesinambungan gitu ya. Nggak bisa tiba-tiba AI-nya bisa gitu. Dan kalau tadi Ibu tanya di pasaran ada, sepengetahuan saya ada gitu ya, karena ya itu salah satu juga solusi yang dibantu oleh perusahaan kami gitu ya. Jadi memang mencari sistem-sistem yang memang memakan energi paling besar, salah satunya pendinginan gitu ya. Jadi memang ya masukkan satu sensor di sistemnya gitu, sensor kemudian mengirimkan data ke cloud storage gitu ya. Terus nanti oleh AI lah dianalisa tadi ya, nggak tiba-tiba selalu di settingnya sekian derajat, tapi dia melihat juga faktor human load panas, suhu dari lingkungan gitu ya, sehingga nanti akan mengadjust sendiri sebenarnya suhunya berapa sih yang paling efisien. Predictive maintenance. Iya, jadi dia sangat tadi dynamic ya istilah Bapak ya. Cooling dynamic, jadi heat factornya. Iya, seperti itu sih Bu. Oke. Ya. Tapi kalau tadi kan sudah ada list gitu ya, bukan opsi lagi, itu udah praktikal ya, saya rasa ya, sudah bahkan mungkin teruji bahkan ya, udah diimplementasikan. Pada saat memilih teknologi-teknologi itu, pertimbangannya itu apa aja ya? Mungkin Bapak Ibu bisa jelasin kayak ini akan benefit atau effortnya kebanyakan, atau bahkan ya namanya tadi bahkan orangnya aja kadang untuk diajak merubah method itu a bit reluctant gitu, untuk ribet nih gitu, terus saya nggak ngapa-ngapain nih gitu. Jadi pertimbangannya tuh apa saja sih dalam mengadopsi mungkin teknologi-teknologi yang tadi gitu ya, yang biar memang impactful akan dikejar, dan implementasinya juga nanti mungkin gimana gitu ya, apa aja yang dipertimbangkan pada saat memilih teknologi tersebut. Mungkin kalau kami ya dari di FM ini salah satu teknologinya CMMS ya Pak ya. Jadi computerized maintenance management gitu ya. Gitu. Jadi di luar ngomong IoT dan lain-lain gitu ya. Tapi intinya kami kan sehari-hari adalah memang satu melakukan maintenance gitu ya. Ya, pasti. Jadi sudah semua aset yang ada, kapan kita maintenance gitu ya. Kemudian juga semua kerusakan kita harus catat gitu ya. Terus aset-asetnya apa saja. Dan setiap kerusakan kita link dengan aset yang mana, PPM-nya yang mana gitu ya. Jadi itu semua harus komprehensif gitu ya. Sampai nanti biayanya berapa perbaikan gitu ya. Nah, katakanlah satu teknologi itu saja gitu ya. Dan faktor apa yang harus kita perhatikan ya, berarti memang sesuai dengan apa menurut saya ya, lingkup dari pekerjaan kita sebenarnya apa gitu. Sehingga ketika procurement nanti, karena ini menjadi tantangan, kami punya klien yang mungkin ya waktu awal memilih sistem itu mungkin
kurang jelas gitu ya. Sebenarnya maunya apa gitu ya. Sehingga pernah lah kami bantu solusi. Ya udah kalau bisnis proses kamu adalah ABC, berarti kamu perlu modul ABC gitu ya. Sehingga nanti antara sistem sama kamu punya activity, flow activity-nya kita combine gitu ya. Jadi ada satu analisa dulu sebelum membeli sistem intinya gitu. Jadi benar-benar bisa masuk ke sistem yang existingnya juga nggak tabrakan gitu ya, Bu, ya. Iya gitu. Jadi harus membuat dulu deh kebutuhannya apa, terus nanti baru mencari sistem yang sesuai kebutuhan. Jadi karena bisa jadi setiap sistem ini punya beda-beda beda-beda features mungkin gitu ya. Dan juga harus diperhatikan apakah karena kan sekarang udah sebaiknya memang udah di cloud gitu ya. Jadi semua data kita di cloud. Jadi sudah tidak di premise gitu ya. Lagi gitu. Jadi hal-hal gitu juga perlu diperhatikan supaya nanti memang platform ini bisa diakses dari manapun. Karena kan kalau bicara manajemen itu bisa jadi kan data center perusahaan A tuh ada di lokasi A, B, C. Inginnya itu semua bisa dilihat gitu lebih mudah di cloud. Iya, jadi kalau ada di cloud sistemnya subscription itu akan juga tidak ada investasi beli server lah dan lain-lain gitu sih. Oke, Pak Ricardo ada yang mungkin setuju tadi ya. Jadi kalau dalam proses pemilihan tadi memang pertama adalah mindset dulu tadi, Bu. Karena kalau kita bicara secara normal data center, secara orang operasional mungkin ya mereka akan berbicara mengenai infrastructure resilience dulu. Yang kedua mereka bicara mengenai cost operate-nya tinggi atau enggak. Nah, jadi kalau kita masuk ke dalam konteks sustainability-nya, berarti kita harus tambahkan satu. Impact ke lingkungannya. Nah, kalau kita bicara impact ke lingkungannya, bagaimana juga pengetahuan dari si owner tadi itu berbicara mengenai sustainability, dan bagaimana kita juga mencari perangkat yang benar-benar tadi seperti di awal saya bicara bahwa sistem ini daripada kita harus ganti, kita cari yang bisa di-upgrade. Terus bagaimana juga dalam pemilihan equipment itu kita mengacu kepada contohnya mungkin modular design kali ya, yang ramah terhadap lingkungan. Nah, itu yang mungkin juga harus dirubah dan dirubah cara berpikirnya dulu. Jadi bukan cuma tadi yang Bu Krisna sebutkan tadi ya, banyak kan orang cuma mau yang udah punya kriteria. Itu kan bicara mengenai mindset bahwa infrastruktur resilient dan cost structure-nya tadi, tapi tidak menambahkan mengenai sustainability-nya. Walaupun di mindset kita juga kadang kita berpikir bahwa sebenarnya cost efisiensi itu nggak ada hubungannya dengan bill listrik sebenarnya. Nah, mindset ini juga yang harus kita coba rubah dulu, bahwa cost saving itu is not about listrik. Bill bulanan listrik. Jadi mindsetnya adalah saving optimisasi ini adalah terhadap keberlangsungan, walaupun in some part equipmentnya probably bit expensive. Tapi kalau kita lihat secara economic life cycle-nya, kalau saya pakai ini 5 tahun, kalau pakai ini 10 tahun. Lebih panjang. Betul. Nah, ini kan juga harus menjadi pertimbangan. Tadi yang saya bilang. Investasi intinya. Betul. Ini investasi, bukan sekedar biaya. Gitu. Betul. Makanya investasi tadi cara berpikirnya harus ke sustainability dulu. Kita bicara mengenai SDG. Mereka sebenarnya aware gitu. Bukan sebagai tick the box di dalam sebuah keharusan inisiatif mereka untuk menjalankan green tadi. Ya, dan pastinya juga kita didukung oleh teknologi-teknologi ya, teman-teman provider, misalnya dari cooling ataupun dari electrical juga pasti kita sama-sama sudah memperhatikan aspek ini ya. Betul. Teknologinya juga sudah memperhatikan aspek sustainability yang memang kita dari data center owner harus invest ya awalnya gitu. Gedenya di awal tapi lebih panjang nih gitu. Oke. Nah, maka tadi mungkin salah satunya juga dalam pemilihan cooling system kali, daripada kita menggunakan water yang bisa mengalami evaporate. Space juga. Kenapa kita nggak pilih yang closed loop, ya kan? Dengan menggunakan liquid cooling, hal seperti itu kan sebenarnya contoh pemilihan bagaimana kita memilih equipment tersebut sesuai dengan ESG tadi. Iya, cooling sendiri juga water cooling sendiri juga metodenya banyak sekali ya teknologinya ya. Oke. Baik, menarik sekali. Mungkin saya mau nambahin juga silakan, tadi teknologi Ibu. itu ya, jadi ingat ya Pak Ricardo bahas tentang lingkungan ya Pak ya. Dan memang kami di FM ini yang punya peran nih untuk ketika nanti laporan ESG perusahaan gitu. Jadi kan faktor tadi ya
emisi, pemakaian ke skop 1, 2 gitu ya. 3 ya. Itu FM banget nih yang harus provide, dan data-data itu kan memang harus kita kumpulkan lebih baik dalam satu platform, baik itu mungkin yang masih pencatatan manual tapi kita ada tracknya ya. Termasuk kalau dengan IoT lebih baik lagi ya, jadi ketahuan berapa pemakaian semua listrik, air segala macam, karena pada akhirnya semua laporan nanti yang kita laporkan itu akan diaudit. Betul. Gitu. Jadi harus jelas tuh. Jadi kalau ada platform tuh jelas ini datanya dari mana, bukti billnya mana gitu ya. Karena ada juga klien-klien kami yang memang diminta untuk si audit itu laporan ESG-nya apakah memang betul klaimnya sekian adalah memang pemakaiannya sekian gitu sih. Ya, jadi memang traceability dari valid ya, pengukuran ESG-nya kita nggak main ya. Kita fully commit kalau ini memang angka yang valid dan didukung oleh teknologi tertentu IoT itu untuk menghadirkan angka-angka tersebut dan bisa kita pertanggungjawabkan. Ya, auditable ya Bu ya. Gitu. Karena kan di ujung yang diukurkan jejak karbonnya. Ya, benar. Oke. Ini menarik sekali, tapi kita mungkin dari kita bergerak dulu, misalnya perspektif kita dari energi tadi ya Pak ya. PUI jadi satu hal yang dimonitor sekali pastinya, IT load dibandingkan dengan UT load ya, utilitas ya. Mungkin kalau dari facility management kita fokusnya di UT ya, di utilitas data centernya gitu ya. Untuk memaintain utility ini ya, pastikan dilakukan pemeliharaan rutin lah gitu ya, yang terencana ya. Dan pertanyaan yang berikutnya adalah efisiensi, objektif efisiensi gitu ya. Seberapa sering sih gitu ya, atau pertimbangan-pertimbangan apa yang kita dalam hal sustainability, kan kita juga nggak pengen terlalu sering maintenance gitu ya, ya Mendes dan lain-lainnya juga resources kan juga nggak sekedar itu ya untuk facility management ya. Yang dikatakan perawatan atau pemeliharaan utilitas yang di data center ini rutin, tapi tetap tercapai objektif memastikan equipment ini berjalan dengan optimal gitu, baik, proper gitu ya, sesuai dengan desain, tapi tetap efisien dan sustain gitu ya. Nah, yang kita concern mungkin kapan, frekuensi gitu ya, atau bahkan ya jangan sampai tadi ya kita takes too much time untuk mengontrol satu equipment terus-terusan, tapi ya terlalu banyak resource juga ya. Yang efisien itu gimana sih, kapan sih, seberapa sering sih gitu ya. Mungkin silahkan Pak Ricardo. Ya mungkin kalau kita bicara mengenai preventive maintenance, yang paling mudah kita lakukan adalah kita tinggal ikut aja original makernya. As simple as that. Cuman in the common practice, sometimes kita harus combine. Kita harus combine dan melihat dari situasi di lapangan untuk melakukan optimisasi dan efisiensi. Contohnya dalam pencucian AC, penggunaan airnya. Terus dan kapan itu dilakukan, itu bisa mungkin kita lakukan lebih tepat atau lebih efisien di saat low traffic atau beban rendah. Beban rendah itu mungkin juga bisa kita lakukan di saat malam hari, during a weekend. Lower risk ya Pak ya. Iya, jadi kita harus lihat juga. Itu tadi dibilang selain dari kita mengikuti dari original maker tadi, kita harus melihat mengcombine dengan sweet spotnya tadi. Tadi dibutuhkan juga tim-tim dari facility yang paham mengenai hal tersebut di lapangan. Pertama dari traffic tadi, dan terus kedua kita juga bagaimana bisa melihat schedule maintenance itu menurut OM-nya dari harian, mingguan, semester sampai tahunan. Dan maintenance itu kapan juga tepat dilakukan, mungkin di saat terjadinya abnormal di dalam sebuah data center. Kalau kita bicara abnormal itu mungkin ada tiba-tiba lonjakan daya yang tinggi. Terus yang kedua kita juga bicara mengenai pemadaman listrik. Terus yang ketiga mungkin ada bencana di satu daerah tersebut, banjir atau apapun. Nah itu yang kita perlu juga melakukan maintenance terhadap equipment. Dan yang paling penting tadi adalah peran dari automation. Bagaimana dia bisa mengirimkan data untuk kita analisa terhadap predictive maintenance, sehingga kita juga bisa mencegah satu equipment tersebut akan mengalami gangguan terhadap operasional dari data center tersebut. Jadi kalau balik dari pertanyaannya, kita harus mengcombine selain dari original maker tadi, kita harus mengcombine dari sweet spotnya juga. Dan kalau misalnya AC sendiri,
secara maker dia bilang on quarterly basis. Jadi kalau kita lihat dengan penggunaannya lebih berat, tingkat polutannya lebih tinggi, ya kita harus karakteristik spesifik ya gitu. Nggak bisa, itu kan mungkin kondisi normal. Ya mungkin setahun pertama, 2 tahun pertama, habis itu gitu ya. Penggunaan itu tergantung dari sehari-hari ya, dan site spesifik thread dari luar juga ya. Dan kalau kita lihat juga dengan untuk penggunaan DG, kita juga harus cek juga mungkin dari tim kita apakah ada kadar air yang sudah menyatu di dalam tanknya, itu juga harus melakukan preventif. Jadi kalau tadi kapan pertanyaannya itu tadi hal-hal tadi banyak yang pertimbangannya pasti banyak diperhatikan. Cuman yang paling lazimnya memang kita mengikuti dari original maker tadi sebagai guidance atau baseline-nya. Thank you Pak ya. Ibu Christina deh. Ya kalau bicara maintenance ini kan memang nggak semua preventive maintenance ya Pak, tapi ada juga yang memang ad hoc aja, jadi tunggu mati ya kayak lampu gitu ya, tunggu mati aja gitu. Nah tapi untuk hal-hal benda-benda yang aset-aset equipment yang kritikal ya kita artinya tadi memang ada yang tadi sesuai dengan manufacturing guidance gitu ya. Memang kita juga perlu tadi Bapak udah juga mengatakan bahwa nanti tergantung pemakaian dong. Kalau nggak dipakai ngapain di-maintain kan? Jadi kita bisa hemat gitu ya. Nah tapi ada juga yang kita prediktif gitu ya, karena kan kita nggak tahu bisa aja ada defect gitu ya. Jadi kita harus melakukan prediktif ya, misalnya kita infrared checking something like that. Jadi thermal checking. Jadi ada rutinnya juga ya, biasanya setahun sekali lah kita lihat apakah kadang katanya umurnya panjang gitu, tapi ternyata ada misalnya defect something like. Jadi kita bisa prediktif dulu supaya make sure tidak ada downtime terhadap barang-barang yang kritikal. Atau bahkan usage dari customernya, power usage-nya sibuk sekali pasti warna-warna thermal imaging-nya, warna-warninya lumayan nih gitu ya. Pasti kita pertimbangkan ya Bu ya hal seperti itu. Ya, makanya tadi dalam harian itu kan memang itu penting. untuk melihat seperti kita ngelihat dari noise-nya, vibration-nya, itu kan kita bisa react preventifnya semua. Kalau bisa disimpulkan ya kita berbasis resiko ya. Kalau kita tiap hari ngecek lampu kan juga nggak perlu ya, gitu ya. Kita pasti lihat dari criticality ya, sejauh mana impactful ke contractual agreement SLA, yaitu power, temperature, dan humidity yang direct ya, panel-panel ya, pakai thermal imaging, predictive maintenance dan lain-lainnya, semuanya mengarah ke PUE dan juga ketersediaan di availability-nya gitu ya, pasti seperti itu. Dan pertimbangannya pasti banyak sekali. Kalau dari sisi cost juga pasti costly gitu ya, tapi framework seperti ini memang harus diwujudkan, judulnya ya schedule maintenance gitu ya, schedule maintenance dengan berbasis risiko gitu ya. Mungkin tahun pertama kita ikut ya ke desain original awal, original maintenance makernya ya, manufakturernya rekomendasi ya quarterly gitu ya. Berikutnya kita lihat dulu karakternya mungkin berbeda ya. Belum lagi kalau akhir tahun Imlek ya, customer minta freeze, jangan maintenance, jangan ganggu critical equipment gitu. Padahal kita juga ada di freeze periodnya lah. Betul ya. Jadi kita juga pasti, tapi itu behaviornya bisa terbaca lah ya dari siklus ya. Customer mau freeze atau apa pasti kita pertimbangkan ya Pak ya, maintenance schedule-nya dan lain-lain berdasarkan resiko tersebut. Oke, terima kasih. Ya, dan kalau misalnya dari rules yang tadi ya, kita balik lagi deh ke salah satu kriteria sustainability-nya kan juga dari operation ya. Nah, di daily operation-nya, di facility management itu yang limbahnya tadi, saya balik lagi deh ke waste management tadi ya. In practical way mungkin ya, dari struktural di FM ya Bu ya, siapa yang responsible, siapa yang accountable ya, siapa yang mengawasi atau do the job ya, dan juga mengawasinya gitu ya, itu gimana Ibu roles and responsibility-nya kalau di FM ya, untuk dalam hal ini pengelolaan limbah yang mungkin tadi electrical atau equipment yang udah nggak kepake lagi, dan decision mungkin this is bisa kita reuse, bisa kita reuse dengan value lebih gitu ya. Itu kalau di roles and responsibility di FM itu di mana ya Bu ya?
balik lagi kalau limbah itu kan kalau di data center bisa memang limbah dari data centernya sendiri ya, e-waste. Ada juga memang data center dari operational gedungnya gitu ya. Jadi general waste. General waste gitu ya. Nanti Bapak banyak juga cerita yang ke situ ya. Tapi memang FM bisa skopnya sampai memang juga termasuk untuk mengelola limbah itu. Dari kita sorting sampai nanti kita serahkan kepada pihak yang memang license untuk itu gitu ya. Tersertifikasi gitu. Jadi yang ada laporan-laporannya tadi jadi ya memang ada pihak ketiga yang memang kemudian bisa kalau memang perusahaannya ke zero to landfill gitu ya. Nanti semua sampah mereka yang kelola, kemudian mereka akan memberi laporan gitu ya. Berapa yang memang bisa dikompos, ada yang bisa yang recycle. milah juga providernya tadi. Kita sudah pilah, tapi nanti sama mereka akan timbang dan ukur gitu ya. Berapa yang composting, berapa yang recycle. Recycle juga ada macam-macam, yang kaca, yang apa. Terus terakhir mana yang residu. Dan biasanya untuk residu itu supaya menghindari ke landfill akan dijadikan energi yang baru yang lain gitu, something like that. Mungkin dari Pak Ricardo. Setuju saya. Mungkin kalau tadi terkait dengan tanggung jawabnya, saya rasa ini harus menjadi mindset dari semua kali ya, bukan cuma facility manager yang mengelola data center atau operational manager atau bagian tim IT atau legal and compliance, karena semua harus berkontribusi kan. Dimana kalau bagian legal and compliance mereka juga harus bertanggung jawab terhadap memastikan bahwa third party yang kita gunakan itu menggunakan mengikuti etika atau regulasi tadi seperti 14.001 dan WEEE. Dan yang bagaimana juga tim IT bekerja sama berkolaborasi bersama facility untuk melakukan inventaris terhadap seluruh barang-barang aset yang keluar, dan bagaimana juga pencatatan secara decommissioningnya juga harus dilakukan semua. Dan yang terpenting adalah bagaimana tadi pelaporan tadi itu. Nah, kita kan nggak tahu, dan bagaimana juga kita engage dengan third party itu yang kita bisa mengontrol nih bahwa limbah yang kita bawa ini benar-benar masuk pada tempat yang sama impactful nih. Apa enggak ya, dibawa kemana laporan penting. Betul, pasti. karena kan sekarang dari teknologi yang ada, kita bicara waste itu kan kita bisa memonitor tuh mobilnya tuh sampai ke arah mana. Itu ada sekarang. Based on location-nya gitu. Kita bisa mengontrol dan memastikan memang sampah yang dibawa atau limbah yang dibawa dari data center tersebut itu memang didaur ulang di tempat yang sudah disepakati. Sampai ke sana kontrolnya ya. Mereka harus report bisa di. Jadi kita bisa track tuh trace waste manajemennya itu, pergerakannya semuanya. Kadang-kadang kita nggak tahu juga, dia stop di tengah jalan, dia buang aja gitu kan. Gimana nggak dapet ya objeknya ya gitu ya. Udah susah-susah seperti itu tujuannya jadi daur ulang itu hanya dilakukan di site aja sebenarnya, di tengah jalan udah sayang banget sebagai general waste ya. sayang sekali ya. Tapi ya itu bisa kita sama-sama jaga lah ya, dan laporan bisa dipertanggungjawabkan lah pasti ya, transparansi, etika bisnis. Betul. Pasti harus memang diperhatikan. Sustainability itu yang paling utama adalah dari kalau ES itu adalah di etiknya. Pasti. Di etiknya. Iya, niat kita baik kok, bukan sekedar usaha-usaha tanpa tujuan ya. Memang extra effort tapi dengan tujuan baik. Terima kasih Pak Ricardo. Oke. Nah, satu hal lagi yang menarik mungkin yang tadi ya Pak Ricardo sempat mention terkait water cooling. Ya. Pemilihan atau teknologinya kan juga macam-macam ya Pak. Yang namanya cooling kan juga medianya bisa banyak ya, water cooling or DX ya, tergantung dari spesifik karakter di site-nya ya. Pemilihan teknologi penting gitu ya. Nah, kalau memang harus water cooling, sumber daya air kan juga sesuatu yang terbatas nih. Apalagi kalau itu impactful sama lingkungan sekitar ya. Nah, jadi untuk aspek ini masih dalam tujuan sustainability ya, strategi yang optimal mungkin yang memang bisa mencapai sustainability untuk penggunaan air yang pastinya gede ya, sekian megawatt pasti butuh water usage untuk cooling pasti besar sekali ya, meskipun dimonitor dan lain-lain untuk WEEE gitu ya. Tapi yang optimal ini harusnya seperti apa sih ya dalam mengelola sumber daya airnya gitu ya, biar bisa sustain ya. Silahkan mungkin Ibu Christina. Ya. Mungkin kalau melihat dari tadi ya, balik lagi rating tools untuk green building itu ada juga mengatur untuk yang urusan data centernya terkait dengan air gitu cooling ya. Water cooling. Jadi salah satunya adalah memang memakai sumber dari rainwater ya gitu. Jadi collection dari rainwater
Itu yang pertama. Kedua memang memakai air daur ulang gitu ya. Dan itu adalah sistemnya tadi Pak Ricardo udah bilang ya, jadi close loop gitu ya. Jadi sumber, ibaratnya kita nggak ngambil lagi sumber daya yang baru, tapi cukup dari itu dan didaur ulangkan gitu. Daur ulang gitu. Spesifik ya meskipun cuaca nggak bisa kita kontrol. Hujan tidak hujan tapi ya intinya ada sekian within certain extent kita ada teknologi yang tidak selalu air baru gitu betul. Bisa kita reduce untuk ininya. Mungkin Pak Ricardo bisa jadi tambahkan. Memang, betul, tadi cuaca kita nggak bisa kontrol ya Bu. Yang bisa kita kontrol aktiviti kita ya. Jadi kalau kita lihat tadi mengenai penggunaan air, mungkin juga kita harus bisa memilah. Jadi bagaimana air tadi yang tadi sumber dari hujan kita gunakan, dan bagaimana pemilahan dari black water tadi. Jadi penggunaannya untuk contohnya menyiram tanaman, contohnya juga menggunakan air toilet dari hasil black water tadi. Dan kalaupun kita ingin menggunakan air tersebut ke dalam sistem pendingin kita, mungkin kita juga atau facility manager yang ada di situ memang benar-benar harus paham mengenai standar baku mutu dari air tadi. Betul sekali, karena ada impact juga ya equipment-nya. Ada impact ke equipment, karena kita harus ngelihat juga dari pH-nya, kita ngelihat juga dari TDS-nya di situ, kita ngelihat juga dari thickness-nya. Pasti di treatment dulu ya Pak, airnya kayak gimana dulu nih kualitasnya. Pasti ya. Jadi kan memang harus menggunakan air baku standar. Setuju. Dan yang kedua mungkin kita harus maintain. Kalau kita bicara teknologi sekarang sudah banyak ya Bu yang bisa langsung inject dia di saat rasio pH-nya turun, dia coba seimbangkan lagi, ya kan. Jadi kalau kita bicara teknologi memang itu sangat penting di data center. Jadi kalau teknologi tersebut mungkin memang evolve ya kalau teknologi ya. Jadi kalau kita bicara teknologi yang kita pakai jam 8, jam 4 sore ini sudah obsolete Bu, kalau kita bicara teknologi. Dan bagaimana cepatnya bisa jadi sekali. Cepat itulah benar-benar teknologi itu evolve, dan bagaimana kita bisa mengutilize dan menggunakan teknologi itu untuk membantu keberlangsungan tadi. Ya, pasti semuanya ada tujuannya yang keberlangsungan gitu ya. Dan life cycle dari equipment juga pasti kita perhatikan kan, jangan sampai tidak sesuai standar baku. Dan equipmentnya juga berimpact harusnya 5 tahun, harusnya lebih dari 10 tahun atau bahkan cuma 5 tahun bahkan kurang gitu ya. Belum lagi kalau misalnya memang sekarang data center di tengah kota Jakarta gitu ya, yang sekitarnya juga butuh air pasti gitu ya. Penggunaan air tanah itu kan Bu. Pakai air tanah gitu ya, dan mau area resapan air hujan terbatas space-nya gitu ya. Beda mungkin kalau misalnya di agak bukan di tengah kota Jakarta gitu ya. Pasti saya spesifik karakter set tersebut itu pasti dipertimbangkan Pak ya. Atau misalnya ada beberapa kota mungkin kita tahu data centernya dekat laut nih. Itu mungkin bisa lebih ada opportunity lain gitu ya. Tapi tentu pasti kita memperhatikan dari life cycle ya equipment-nya tersebut ya Pak ya. Gunakan HEPA filter. Kenapa dengan HEPA? Karena dia udara keluarnya tadi tidak dibuang lagi ke udara. Debunya dikonten di filternya ya Pak nggak kemana-mana terbang gitu nggak terkontrol. Kadang kita ya Pak ya, manusia ya, kadang kita sudah paham, sudah coba implementasi, bisa jadi setelah sesuatu itu rutin bisa juga betul ya. Berarti P-nya adalah memang penghargaan gitu ya. Jadi kita akui gitu ya, karena kan ini sesuatu yang kritikal yang di-maintain. Kita bilang kalau kita mendeliver service hanya untuk memikirkan quality, itu sudah sebagai hygiene factor. Semua orang melakukan hal yang sama. Menikmati podcast ini, Anda bisa dengarkan di mana saja. Temukan kami di Spotify, dan jangan lewatkan episode selanjutnya. Cukup ikuti kami di Spotify Nusantara Academy. Selamat mendengarkan. Ingin terhubung dengan para ahli di industri data center? Bergabunglah dengan komunitas kami di LinkedIn Nusantara Digital Community untuk berkolaborasi, berbagi wawasan, dan tetap update terkait dunia digital saat ini.